Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 226, pagi datang kembali. Cuaca cerah menghampiri, aktivitas kerja akan dimulai. Kenshin dan Iwan, yang sampai di perusahaan, mereka tiba di pintu gerbang. Terlihat sedang menuntun motornya, dan ketika sudah masuk ke halaman utama, Kenshin itu melihat mobilnya, yang ditutup dengan kain hitam, hingga tak terlihat penampakannya. Rupanya Kenshin, di sore kemarin, sebelum akan pulang, ia berpesan ke Pak Herman agar menutup mobilnya, karena ia merasa bisa mengundang perhatian jika nanti ada orang yang tiba-tiba ke sini. Yang dimaksud Kenshin saat itu, yang ada di pikirnya, adalah Ririn. Namun perkiraannya meleset, bukan Ririn yang akan datang, tapi orang yang lain. Karena di malam itu, bos utama perusahaan telah mengirim pesan ke staf penting bawahannya, jika esok hari akan datang ke tempat kerja. Angelika dan temannya yang mendapat kabar di malam itu, di hari ini, di waktu ini, mereka pun sudah tiba. Di pagi-pagi sekali, para staf itu berpakaian rapi, sedang menunggu bosnya yang akan ke sini. Kauri, yang memang punya rencana datang lagi memeriksa. Kali ini Kauri itu tak seperti sebelumnya. Ia mengirim pesan ke Kenshin. Kauri itu menulis, babe, hari ini aku ke situ lagi ya. Ini aku beri kabar dulu, biar entar nggak bikin hati kamu deg-degan lagi. Sambil Kauri itu menaruh di pesannya dengan ikon tanda tertawa. Kenshin, yang mendapat kiriman itu, ia pun membacanya. Kemudian Kenshin membalas, iya nggak apa Kauri, kamu datang aja, ini aku akan kerja. Tulisan itu pun ditandai dengan gambar merah yang terbaca dengan ungkapan lovely. Kauri pun tersenyum menerimanya. Di lain tempat, di suatu perjalanan, ada di sebuah mobil, Pak Tirta, pimpinan utama yang dimaksud, yang punya kuasa memerintah, termasuk pula memerintah Angelika. Saat ini beliau itu sedang dalam perjalanan menuju ke perusahaan. Ia bersama sejumlah orang berencana akan menemui Kauri, yang tak lain ketua pelaksana yang memeriksa perusahaannya. Saat itu anak buahnya yang di dekatnya bertanya, bos, apa benar nih akan aman? Apa bos yakin nggak masalah ketemu Kauri? Putrinya Pak Henry, dia itu katanya cerdas loh bos. Pak Tirta itu menjawab, loh, bukannya kemarin lu dengar sendiri kalau mereka tak menemukan satupun bukti atau hal yang mencurigakan? Anak buahnya pun menyahut, iya bos, saya mendengarnya, tapi itu kan dari komputer yang disetting Heru, ahli IT kita. Tapi apakah mereka hari ini nggak bawa orang lagi bos, yang lebih ahli dari kemarin? Bosnya itu pun menjawab lagi, tenang aja lu Lutfi, aku yakin mereka masih sama seperti kemarin. Lagian di tempat kerjanya Pak Henry itu, dulu pernah kulihat kemampuan rata-rata IT-nya gak selevel sama si Heru, yang jago mengutak-atik, membuka-buka, dan mengunci data orang, sekalipun itu milik perusahaan. Pak Tirta merasa percaya diri, bahkan yakin sekali takkan ada masalah yang akan ditemui. Tak lama berselang, beberapa menit kemudian, sampailah dirinya di pintu perusahaan. Security membuka gerbang, mereka mempersilahkan masuk, sembari menaruh hormat pada orang yang baru datang. Nampak dua mobil masuk beriringan. Mobil itu berjalan pelan, berhenti di halaman, yang di situ pula ada mobilnya Kenshin. Namun karena tertutup rapat, rombongan yang baru datang itu, mereka tak melihatnya. Jika di tempat ini berhenti mobil Lamborghini yang terparkir di halaman yang sama, kemudian masuklah orang-orang penting itu menuju ke kantor utama. Begitu pula dengan staf yang di sini. Mereka berjalan ke tempat bosnya. Setelah semuanya di situ, Pak Tirta pun bicara, hei kalian, nanti kalau tamu itu datang, diarahkan saja ke sini. Kita bicara di tempat ini. Sekalian pakai komputer ini, kan sama jaringannya. Lagian ini juga aman. Pak Tirta sambil melihat si Heru, anak buahnya yang ahli IT, juga nampak hadir di situ.
Angelika pun mendengarnya. Begitu pula teman-temannya. Kenshin, yang berada di ruang cleaning service. Kenshin nampak seperti biasa, melakukan pekerjaannya. Di pagi itu jadwalnya, dirinya menyapu lantai, yang ada di halaman belakang. Kenshin saat ini, ia belum mengetahui, akan kehadiran pimpinan, yang tiba di sini. Karena semenjak tadi, ia langsung disuruh membersihkan tempat ini. Sementara, si Iwan sendiri, kini malah sebaliknya. Iwan itu bekerja di halaman depan. Ia pun juga sama, sedang membersihkan, menyapu lantai-lantai di sekitar jalanan, yang mana tempat itu adalah pintu orang masuk kerja. Lalu terlihat olehnya Susanti yang lewat bersama cowoknya. Ia berjalan begitu saja, tanpa mengucap permisi. Bahkan, di tengah Iwan menyapu lantai jalanan, Susanti malah membuang kotoran bungkus makanan di depannya. Iwan pun hanya melihatnya saja. Mantan ceweknya itu, yang kini sudah bergaya. Tak lama kemudian, yang ditunggu pun datang. Kaori, yang bersama staf temannya. Kaori itu kini telah sampai di halaman depan. Lalu dilihat olehnya, mobilnya Kenshin, yang kini tertutup semua. Kaori pun, seperti hari sebelumnya, ia disambut hangat, disapa dengan senyuman. Kaori kemudian segera dipersilahkan untuk masuk ke dalam, menuju kantor pimpinan utama di sini. Si Iwan itu melihatnya, ia bertanya-tanya, ada hal apa ya temannya Kenshin itu datang ke sini 2 kali. Tak lama berselang, setelah tak jauh berjalan, Kaori dan temannya pun sampai ke tempat yang dimaksud. Ia pun segera ditanya, disapa dengan ramah. Pak Tirta nampak bicara, oh iya, mbaknya ini kan putrinya Pak Henry. Kalau nggak salah namanya Kaori. Gimana kabar keadaan ayahnya sekarang? Lama saya tak jumpa. Kaori pun menjawabnya, oh itu keadaan ayah masih baik Pak. Terima kasih sudah menanyakan kabar ayah. Angelika yang di situ mendengarnya, akan orang yang disebut bosnya, yang menanyakan ayahnya Kaori. Angelika lalu berbisik di hati, kok bisa kenal ya mereka? Emangnya siapa ayahnya Kaori itu? Selanjutnya, Pak Tirta itu pun bertanya tentang hal yang lain. Rupanya ini dari strategi menjalin keakraban, agar tamu yang datang ini bisa merasa lunak karenanya. Kemudian Pak Tirta itu bertanya, oh iya Mbak Kaori ini kan cantik. Emangnya siapa nih cowoknya? Pasti nih sudah ada ya? Teman kerja atau teman perusahaan? Kaori menyahutnya dengan tersenyum saja. Lalu ia bicara, kalau itu masih dipikirkan lagi Pak. Oh iya ini, saya kesini mau melihat laporan lagi, untuk memastikan kemarin, agar tidak salah data. Pak Tirta dan staf yang lain pun mendengarnya. Mereka lalu mempersilahkan. Komputer itu segera dibuka oleh rekannya Kaori. Di tengah hal yang demikian, ahli IT, yang bernama si Heru itu, sedang memperhatikan. Ia nampak tenang sekali, karena dirasanya, ini tak akan berubah. Begitu pula dengan Pak Tirta, ia masih tersenyum-senyum, sambil berdiri di tempatnya. Kemudian, Kaori mendapat pesan di handphonenya. Rupanya itu dari teman di sebelahnya. Lalu ia pun membacanya. Di situ tertulis, Kaori, ini komputer kayaknya ada yang aneh. Ada masalah software di sini. Perkiraanku, ada kejanggalan di dalamnya, tapi aku nggak tahu cara membukanya. Barangkali nanti ada tuan muda. Coba ntar kamu tanya Kaori. Kan di tempo hari, komputer kamu yang terkunci, cuman tuan muda yang bisa buka. Kaori membaca itu, ia pun mengerti. Lalu dilihat handphonenya. Ia ingin menelpon ke Kenshin. Namun karena kondisinya seperti ini, ia pun menundanya. Pak Tirta dan lainnya, mereka memperhatikan, nampak tersenyum di hati. Karena dilihatnya, para pemeriksa di depannya sedang nampak kebingungan. Dan secara kebetulan, Kenshin, yang menyapu lantai di belakang, tiba-tiba disuruh orang agar membantu pekerja sebelah membawa air kemasan untuk diantar ke kantor utama. Kenshin pun mengangkatnya, kemasan kardus yang berisi botol plastik, minuman air putih yang akan disajikan. Karena dirasa tak nyaman jika diangkat dengan tangan, Kenshin itu memanggulnya, diletakkan di pundaknya. Ia pun berjalan pelan bersama 2-3 orang. Yang satu membawa makanan, satunya lagi bawa minuman kopi. Hanya beberapa langkah, sampailah mereka di kantor itu. Dibukalah pintunya, masuklah pengantar itu bersama-sama. Kenshin pun demikian. Ia memanggul kardus,
memasuki tempat tersebut. Saat itu semua pegawai di situ, kebanyakan pandangannya hanya melihat ke arah komputer. Mereka nampak sibuk dengan urusan data perusahaan. Kemudian, ketika Kenshin selesai menaruh minuman, ia pun akan keluar. Di saat bersamaan, Kaori melihat ke arah pintu, yang ternyata di situ tiba-tiba nampak Kenshin. Tak berpikir panjang, Kaori segera memanggilnya dengan nada yang tergesa-gesa hingga terpeleset kalimatnya. Kaori itu menyebut Kenshin. "Sai, tunggu bentar. Aku mau bicara ini." Jadinya, semua pun langsung mendengarnya. Mereka mengalihkan pandangannya ke arah Kaori. Wajah-wajah itu langsung kebingungan. Mereka terheran karenanya tak percaya akan yang didengarnya. Wanita cantik yang memanggil cleaning service dengan sebutan sayang. Si Lala, temannya itu pun jadi tersenyum lebar. Begitu pula dengan rekannya. Namun Angelika dan staf penting di sini, termasuk Pak Tirta, mereka bertanya-tanya dengan kejadian ini. Kenshin yang dipanggil Kaori, ia pun menghampiri. Ia lalu bicara, "Ada apa ya Non? Kok barusan panggil aku seperti itu?" Mukanya Kenshin tersenyum. Kaori rupanya menyadari jika dirinya salah menyebut. Namun karena sudah terlanjur, ia pun tak menghiraukan lagi. Kaori itu lalu bertanya ke Kenshin. Ia mengulangi kalimatnya, seakan tak peduli akan rahasia lagi. Sai, kamu bisa buka ini enggak ya? Soalnya teman-teman ini rada bingung membukanya." Semua wajah di situ pun dibuat tegang oleh Kaori, termasuk Pak Tirta yang memperhatikan. Wajahnya mulai serasa pucat, cemas meninggi di benaknya. Ada apa ini? Siapa cleaning service itu? Seperti pernah melihat sebelumnya, tapi di mana ya? Pak Tirta bertanya di hati. Dengan rasa risau menghinggapi Kenshin yang diberitahu Kaori tentang halaman di komputer ini. Kenshin pun dengan mudah bisa mengerti. Ia pun lalu mengetik sandi. Kemudian bicara ke Kaori. Kaori, pinjam handphone kamu. Aku nggak bawa handphone nih. Lagi ketinggalan di dalam tas." Kaori pun memberikannya. Kenshin menerimanya. Lalu ia menelpon seseorang yang dikenalnya, yang kerja di kantor pusat. Kenshin itu menyebut nama. "Halo Pak David. Selamat pagi. Saya Kenshin, pekerja cleaning service. Minta tolongnya agar dibuka jaringan untuk keluar. Saya mau masuk." Ketika nama itu disebut, Pak Tirta semakin khawatir. Ini bukan cleaning service biasa. Ia kenal dengan orang penting di pusat. Ketar-ketir raut mukanya. Begitu pula Angelika. Ia berdiri di tempatnya, tak bisa kemana-mana karena penasaran lagi menghantui dirinya. Siapa cleaning service ini? Kok jadi kekasihnya Kaori? Angelika lalu melihat di sekitarnya. Semua wajah memandang ke arah sama. Kemudian Kenshin yang sudah mendapat akses masuk. Ia memasukkan angka-angka, lalu ia bicara ke Kaori. Kaori, ini udah hampir selesai. Kamu tulis namamu di sini ya. Nama lengkapmu." Kaori pun mengetiknya. Saat selesai ditulis, segera saja komputer itu berubah tampilannya. Halamannya beralih ke yang lain, berganti ke data yang lama tentang laporan perusahaan yang sebenarnya. Melihat hal itu, si Heru pun kaget setengah mati. Begitu pula Pak Tirta dan anak buahnya, karena catatan rahasia yang sudah dihapus semua ternyata kembali lagi terbaca di layar komputer. Mereka pun panik dibuatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya